Well, hello. Welcome back to your toys. Oke guys, kali ini seperti biasa, ya gua akan membahas dan sekaligus men-unboxing atau membongkar isi action figure gua yang belum gua buka sama sekali. Ya, gua selalu beli action figure dan belum pernah gua buka. Dan kali ini, kalau misalkan melihat apa yang gua kenakan sekarang, yes, Mugiwara. Ya, kali ini kita akan membahas tentang One Piece. Tepatnya, ya tentu saja Monkey D. Luffy. Let's go and langsung aja. Papa. Hap. There you go. Oke, jadi gue baru tahu Bandai mengeluarkan Imagination Works. Ini pertama kalinya gue beli action figure ini dari lini ini. Dan ini bukan 1/12 tapi 1/9. Biasanya kalau SHF itu 1/12, tapi kalau ini 1/9. Dan info-info yang gue tahu, jadi Bandai mengeluarkan Imagination Works itu baru ada 3 action figure. Ada Son Goku, ada Vegeta, dan ada Luffy. Dan apa yang membedakan Imagination Works dengan SHF atau figur-figur bikinan Bandai yang lain adalah ini 1/9. Berbeda dengan SHF yang biasa 1/12. Dan ini juga action figurnya menggunakan kain beneran. Jadi mungkin pergerakannya atau artikulasinya lebih fleksibel dan lebih bebas. Tapi gue nggak tahu apakah akan sebebas itu, nanti kita akan bahas lebih jauh. Oke, kita lihat depannya seperti ini ya. Boxnya kalian bisa lihat. Ini sampingnya. Belakangnya. Dan sampingnya lagi. Di sampingnya kalian bisa lihat ada pose-pose dari Luffy dan juga dari action figure juga. Dan kalau kita lihat, ini adalah Luffy waktu arc-nya Onigashima. Yes, itu waktu masuk ke pulaunya Kaido ya. Oke, kalau misalkan kita lihat di balik sini, itu kita bisa melihat kalau kita akan mendapatkan beberapa parts untuk mukanya. Jadi sudah sedikit spoiler. Dan paling nggak kalian nggak beli kucing dalam karung. Karena kadang-kadang kan kalian nggak tahu ada dapat berapa parts. Dan juga, gue waktu itu beli, karena gue ikut pre-order, gue beli sekitaran 1,2 sampai 1,5 kalau nggak salah. Dan baru saja gue cek di toko-toko online, barang barunya sudah susah ternyata. Dan yang kedua adalah harganya sudah tidak masuk akal lagi. Jadi secara tidak sengaja gue sudah investasi terhadap mainan ini. Walaupun itu terkesan agak naif ya, karena kemungkinan besar untuk gue jual ini kecil. Karena kalau gue lihat di toko-toko online, harganya itu sudah hampir 2 kalinya. Yaitu udah kisaran 2, something lah, udah 2 juta ke atas. Dan itu second, bukan baru. Terbilang gue termasuk beruntung. Oke, kalau gitu gak usah lama-lama, kita akan membahas apa isi detail Imagination Works ini. Yeah! Ya, kali ini balik lagi sama gua. Kalau bagian unboxing dan lihat parts-partsnya apa aja. Ini dia kapten dari Straw Hat Pirates favorit kita. Jujur, sama kayak Kacia, ini juga figur Imagination Works pertama gua. Jadi gua nggak tahu dapat apa aja. Luffy telanjang pas dapat. Ya Allah, ya Allah. Ini mana nih? Oke. Oh, ada 2 bagiannya. Ini apaan? Matanya ada di runner sendiri, jadi harus dipretelin dulu kalau mau ganti matanya. Gue pikir ini artikulasi matanya bisa ganti-ganti. Atau faceplate mungkin. Faceplate sih ada ya, cuma matanya bolong semua pas dilihat. Kecuali yang di sini. Oke. Imagination Works kita lihat ya. Buka aja langsung. Pelan-pelan bukanya. Kalau dilihat basic figurnya aja sih, oke sih. Walaupun emang dia telanjang, kagak pakai baju merahnya dan jubahnya belum dipasang. Cuma sculpt-nya hampir kayak di komik atau di anime kalau kalian lihat. Luffy kan berotot cuma bukan yang bulky banget gitu. Kalau misalnya kalian males lihat dia telanjang dada, di sini ada bajunya dia. Ada plastiknya sendiri. Dan karena ini kostum dia di Onigashima, jadi dikasih jubah hitam dan warna celananya yang beda juga. Ngepas bener-bener apa ya, fit sama dia, jadi agak takut juga masukinnya. Coba sebentar. Oke. Nah, udah dipasang bajunya.
Ini dia. Kalau misalnya kalian mau posein dia pakai kostum biasanya aja, tanpa jubah, tanpa straw hat-nya. Masangnya sih nggak terlalu susah ya, walaupun bahannya kain. Gue jarang beli figur yang pakai bahan kain. Biasanya kalau gue beli kan SAF, itu bajunya ke sculpt. Tapi kalau ini bajunya kain. Keren sih. Dan apa ya, biasanya kan kalau figur kecil dikasih bahan kain, bajunya biasa kegedean. Kalau ini dari tangan, pas. Ukurannya skala dia tuh pas, bukan kayak baju gombrong gitu. Jadi, dan ini gue pose-posein nggak ngeganggu artikulasi sama sekali. Menarik juga Imagination Works. Kita lihat aksesoris lainnya. Kalian dapat 4 faceplate dengan ekspresi-ekspresi yang beda. Dan juga kalian dapat 2 set tangan, ada aksesoris lebih lagi. Kalau dia lagi pakai armament hakinya, yang tangannya jadi hitam. Dia udah kita pakein baju. Kalau gitu, artikulasi dulu deh ya. Ini kan biasanya pasti kalian kalau mau posein Luffy yang ini kan pasti pakai baju ya. Makanya gue pakein dulu. Kita lihat keganggu nggak artikulasinya kalau pakai baju dia. Kalau pala itu dia bisa turun sejauh ini, naiknya bisa. Oh, cuma nyampe sini doang naiknya, nggak terlalu tinggi juga ternyata. Kalau ke kanan kirinya sih aman kalau mau goyang-goyang gini kepala ya. Nggak ada masalah, cuma ke belakang aja dia kurang. Oh, keren juga nih, baru nggak gua. Ternyata bagian dadanya dia, yang dalam itu soft plastik ternyata. Jadi, apa ya, dia nggak kebiasaan kalau SAF itu kepotong-potong. Untuk bagian dada atas sama perut ke bawah biar ada artikulasi. Tapi kalau ini nggak, ini dia tuh full soft plastik. Tapi kita lihat, ganggu artikulasi sih agak keganggu artikulasi dada ya. Cuma menurut gue biar badannya nggak kepotong-potong, buat sculpt badannya sih oke sih. Sculptnya juga oke, paint jobnya juga oke. Jadi menurut gue ya aman lah. Nggak keganggu sih artikulasi tangannya. Naiknya bisa lebih dikit malahan dari bajunya. Tuh bisa muter-muter sih bisa. Cuma gara-gara bahan bajunya kain ya jadi keganjel aja dia, jadi nggak bisa full muter kalau pakai baju. Kalau artikulasi bicep ada nggak? Ini bisa digerakin, cuma gara-gara sekali lagi dia pakai baju, jadi agak keganggu. Tapi kita lihat kalau sikunya. Kalau siku nggak keganggu ternyata, walaupun dipakein baju begini. Ke torso, kalau ke torso kan tadi udah gue bilang, gara-gara ternyata bagian dadanya itu soft plastik, jangan terlalu harap banyak artikulasi bisa digerakin. Cuma kalau ke kanan, ke kiri, dari waist-nya dia masih bisa. Atas, belakang, bawah juga, cuma bantuan dari pinggang. Jadi bukan dari dada, bukan dari perut, dari bagian pergelangan pinggangnya dia di bawah beltnya. Tapi masih bisa digerak-gerakin. Mari kita lompat ke kaki deh ya. Kaki ya bisa sejauh ini kaki ya. Aman lah kalau ke depan. Kalau split bisa nggak? Oke, bisa, cuma nggak terlalu jauh. Segini dia splitnya. Kalau ke belakang, ke belakang nggak bisa dia. Iya, hampir kayak kebanyakan figur Bandai lain, bagian belakang celana itu di sculpt. Jadi dia nggak bisa mundur ke belakang, ketahan sama sculpt bagian pantatnya dia. Dengkul agak keganggu gara-gara sculpt celananya. Jadi nggak bisa full ke belakang dia. Harusnya sih bisa, cuma kalau ini takut gue dorong. Biasanya kalau SAF yang lain, kalau celananya pendek gini, belakangnya dibolongin sama dia, biar kaki ya bisa ke belakang full. Tapi ini gara-gara dia mau fullin sculpt celananya Luffy yang kayak gini, jadi nggak bisa. Kalau untuk pergelangan kaki, bisa turunnya segini, bisa naiknya segini, dan jari kakinya bisa naik turun juga. Tapi harusnya, masih aman, ada swivelnya deh di kaki ya. Jadi bisa di-angle-anglein untuk pose-pose keren kalian yang mau pajang. Dan ini gue udah coba sebisa gue untuk bikin dia pose ikonik Gear 2 atau Gear 2 yang harusnya tangannya bisa nyampe bawah. Cuma gara-gara sculpt badannya dan pakai baju, jadi cuma bisa nyampe begini doang. Itu dari bagian artikulasi. Sekarang kita lompat aja deh ya ke aksesoris lainnya. Baju udah termasuk aksesoris, tapi bukan itu doang. Aksesoris ikonik dari Straw Hat Pirate ini ya pasti dapat straw hat-nya 1. Tapi nggak cuma 1, dapat 2. Karena 1 untuk dipakai yang di kepalanya, ntar ada partsnya juga. 1 lagi yang ada lobangnya untuk ditaruh talinya, buat kalian taruh di belakang
ngegantung atau mungkin lagi nggak dipakai aja. Kalau untuk talinya ada 2, satu untuk yang ngegantung di punggungnya dia, satu lagi untuk yang dipakai sama kepalanya dia. Sebentar. Ini nggak tahu defect atau nggak, soalnya lubangnya kecil satu kan ya? Jadi kayak apa ya, nggak bisa masuk tali ini, scalpnya. Satu bisa, satu kegedean kayak. Tapi tadi gue udah coba, untuk yang ditaruh di kepala nggak muat, lubangnya kekecilan. Atau mungkin talinya ketebelan, jadi nggak masuk lubangnya. Tapi untuk yang ngegantung di punggungnya dia, bisa kok. Coba sebentar ya, saya buktikan dulu. Dan begini kalau kalian udah pasang. Jadi dia tinggal masuk aja ke lubangnya. Nah, untuk dipasang ke figurnya, kalian tinggal copot palanya, pasang, dan dia ada scalpnya untuk nyantol di bajunya. Jadi nggak nempel langsung ke figurnya. Nah, jadi begini, hampir kayak tas gitu kelihatannya. So, baru pasang kepala ya. Oke. Kalau untuk aksesoris baju ada satu lagi. Gue sih untuk kostum Luffy ini salah satu yang paling gue suka. Oh, ternyata cantolan dia. Gue pikir magnet. Di belakang jaket hitamnya ini ada hook kecil yang paling kalian pasang ke baju merahnya. Cantolan ini ke baju merahnya. Harusnya bisa masuk dengan aman, cuma agak melawan dikit ini. Coba bisa nggak? Ya nggak bisa. Jadi harus pakai aksesoris yang lain untuk pasang dia pakai topinya. Kalau mau full complete kostum. Pala yang ini, yang palanya khusus untuk dipakein topi. Ya, palanya udah di scope kayak gini untuk topi yang satu lagi yang nggak ada lubangnya di dalamnya. Jadi tinggal dipasang aja langsung masuk. Set, udah. Tinggal kalian pasang faceplate yang kalian pengen. Ada beberapa faceplate di sini, cuma agak serem soalnya matanya di sebelah sini semua. Harus kalian copot dulu dari runnernya. Coba kita kalau mau gampang, gue pakai yang ini aja lah, yang udah ada mata ya sama muka ya. Harusnya itu copotnya langsung. Tinggal kalian copotnya gampang ternyata ya. Tinggal lipat rambut poni depannya kalian copot. Bentuk muka faceplate-nya kayak begini. Copot juga dari pala sini, pelan-pelan aja biar nggak rusak. Ternyata matanya tuh ntar di sini bisa dicopot juga. Untuk masangnya, poni depannya harus dicopot juga kayak. Sebentar. Oke, poni depannya copotnya begini. Pasang faceplate yang baru. Sampai masuk, itu pasang poninya lagi. Baru pasang topinya. Ikonik ini. Luffy senyum dan pakai Mugiwaranya. Tinggal pasang lagi di kepala. Untuk aksesoris kostum kayaknya itu doang. Kelar. Jadi kalau misalkan Kak Cia lihat nih, Yes. ada plus minus dari figur ini. Oke. Salah satunya adalah karena ini bahannya kain, Ya. jadi ini tuh harus perlu perawatan yang khusus. Ya, biasanya bahan-bahan kain di antara poseinnya nggak boleh terlalu over, soalnya Yes. kalau nggak antar dia ngejiplak gitu atau nggak boleh kena matahari langsung biasanya. Ya, atau dan- nggak boleh basah gitu kan. Dan juga kalau misalkan debu, itu harus benar-benar Oh, kelihatan bersihnya ya, harus benar-benar gitu. Nah, yang kedua adalah walaupun action figure ini keren banget, tapi karena di edge-nya ini tadi soft plastic, kalau misalkan kita tinggalin dia pose yang kelamaan, pose-pose ekstrim, Oh iya iya. nah itu akan ada ninggalin kerutan atau ke Iya, depannya iya. itu juga bisa ngerusak juga kan takutnya. Dan ini produk kan keluarnya juga udah pas tahun berarti ya, Agustus tahun lalu. Iya, kalau dia rilis Agustus udah setahun. Wah, nggak berasa juga 2022 ya. kalau gitu ya. Kecil belinya nggak berasa banget, nggak pernah dikeluarin sama sekali, udah setahun. Oh keren sih emang, kalau misalnya di pose statik gini. Nah, keren banget, tapi sayang banget, at least kalau misalnya Bandai mengeluarin, itu full Mugiwara no Ichiminya, Straw Hat Crew. Straw Hat Crew. Itu ini nih yang biasa jadi masalah untuk kolektor figur One Piece yang ada artikulasinya.
Soalnya sebelum ini kan SAF pernah bikin. Yes. Itu cuma keluar Luffy, Sanji, Nami, Ace. Oke. Habis itu Mega House bikin Mega House. Variable Action Heroes, Yes. bukan? Oh, yang Fa ya? Fa banyak, cuma nggak pernah komplit. Itu Dan kalau itu nggak- super berapa? 1/9, aku punya 1/9 nggak ya? 1/9 sama kayak gini ya? Ini bisa kayak Ya. dimasukin ke koleksi Fah. Masih nyambung ya? Nyambung masih, ukurannya Karena harusnya masih size-nya sama. sama. Oke. Kalau misalnya kalian koleksi Fah, itu biasanya sampai Frankie itu pakai ada Portrait of Pirates ya, cuma yang DX. Yang Oh. tangannya bisa diganti atau apa. Tapi kan gede banget Dan. Tapi untuk skala Fah masih masuk dia, si Frankie-nya. oke, Soalnya kan Frankie emang gede dibanding Iya, iya, yang lainnya, Straw Hat yang iya, lain. iya. Itu masih masuk, makanya harganya mahal juga si Frankie itu. Berapa? Di Jepang second aja 3 juta. 3 juta. Udah nggak dapet 3 juta, gimana gua mau beli? Nah, berarti kalau misal mau ngelengkapin Mugiwara no Ichiminya itu harus gabungan dari Fa sama Pop juga ya? Kalau yang Fah ya. Tapi kalau Imagination Wars ini, aku nggak tahu, kayak nggak ada kabar baru lagi sih. Cuma bener berhenti di please, Luffy. Bandai tolong dong. Menurut kamu Dan, para nakama ini, Oke, fans One Piece. yes, Oke. wajib punya nggak dengan keadaan belum jelas nih kalau lini Imagination Works ini bakal dilanjutin atau enggak? Kondisi belum jelas. Yes, perlu punya nggak? Kalau misalnya kalian fans Luffy banget dan kalian suka kostum ini dan kalian nggak peduli sama Straw Hat yang lain, tapi biasanya nggak mungkin sih. Biasanya kalian peduli kan sama Straw Hat yang lain kalau Yes. suka One Piece. Oke, bisa buat beli satu ini pajang di kamar atau di mana. Oh keren tuh Luffy-nya. Tapi kalau kalian peduli sama kru yang lain atau mungkin bukan Luffy favorit kalian, kayak jangan terlalu ke line ini sampai ada kabar ada lanjutan atau enggak. Oke, itu kalau dari kamu ya. Yes. Kalau dari Kacia harus banyak yang beli Biar supaya dilanjutin. Iya sih, cuma apa ya, mereka kalau nggak salah ngetes dulu sebelum Luffy, Goku sama Vegeta. Goku sama Vegeta, Dragon Ball pasti banyak fans lah. Iya, tapi mungkin kayak gini Dam. Goku dan Vegeta, banyak orang yang nggak ngikutin Dragon Ball. Nggak ngikutin, ya nggak tahu beda. Jadi mungkin kelegendannya Dragon Ball itu sudah berganti ke One Piece. Mungkin beberapa orang nggak setuju ya, tapi itulah kenyataannya. Orang lebih banyak tahu One Piece, bahkan bukan penikmat anime dan manga pun mereka tahu One Piece. Ya, Hup. Tada. apa ini? Pop. Pop. Gear for Luffy waktu lawan Katakuri ya? Yes, ini adalah gear favorit Kacia. Oke, Snake Man. Snake Man. Untuk skala, masuk juga sih. Masuk ya? Nah, kan Luffy... Iya kan kalau waktu dia gear 4 itu kan memang Gear Jadi for, badannya- Gear for Snake Man kan Jadi nggak lebih segede, gede. lebih gede, cuma nggak Nggak segede segede Bound Man. nggak segede Bound Man. Tapi ya buat skala masih oke. Oke, kalau misalnya dari skor 1 sampai 10, Figurnya aja, figurnya aja. aku kasih 8. 8 ya. Kalau Kacia karena Kacia beli jadi ya 9 lah. Gara-gara Luffy. komitmen sendiri ya. Komitmen sendiri dan sekarang harganya udah kayak gini ya harus dikasih nilai tinggi dong. Ya, ini udah kita keluarin dari box, harganya udah turun juga. Secondnya aja Ya second 2, new-nya berapa? New nggak ada. ya secondnya 2, new-nya nggak ada. Kacia beli 1,2. Oh, dari beli. Oh Iya, udah kan? naik. Tapi Nah. kalau disimpan di box bisa 4. Tapi ya itu lagi, kalau misalkan kalian kebetulan memang punya dan belum keluar dari box dan lagi BU, ya sudah, kalian bisa jual dengan harga yang cukup oke. Tapi kalau misalkan enggak pun second dan kalian belinya waktu lagi pre-order dan Harga dengan retail. Iya. ya kalian juga termasuk masih untung juga. Masih untung lah. Second Kalau juga lagi untung BU. kok masih. Kalau saya nggak mungkin jual ini. Buat kalau kalian pengen punya figur Luffy yang keren, ukurannya emang nggak terlalu gede banget atau nggak terlalu kecil, dan kalian nggak mau komit ke statue, mau yang bisa dimain-mainin sedikit di pose sendiri, ini opsi bagus. Ini gue saranin kalau kalian harus punya karena ini adalah action figure yang ciamik. Oke. Ciamik, level master super. Kenapa? Kalau dibanding SAF bukan berarti Kacia nggak support SAF punya ya. Cuman memang Imagination Works ini dibikin kualitasnya di atasnya SAF harusnya. Iya. Iya dong. Buat dia ya. Soalnya kalau sama kayak SAF cuma scale up doang ngapain? Dan memang secara kualitas dan harga memang lebih mahal daripada SAF punya. Yes. Baik lagi, kita bicara material dan Bahannya bahannya juga berbeda jauh gitu loh. Jadi ya saya sih support yang ini. Oke teman-teman semua, mari kita berdiskusi kira-kira action figure Luffy mana yang lebih keren daripada ini. Oke. Coba kita ngobrol-ngobrol.
Siapa tahu kita nggak tahu. Tulis di komen di bawah. Tulis di komen. Oke. So gitu aja, salam dari kita. Love you all Peace. and signing Signing out. out. See ya.